Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa selamat pagi? Karena video ini dibuat di pagi hari ya. Eee, Video ini adalah materi perkuliahan lanjutan untuk adik-adik mahasiswa kelas SI 6B dan kelas SI 61 ya. Dengan mata kuliah PAB lanjutan. Materi retrofit kita kemarin udah selesai. Hari ini kita akan coba materi tambahan tentang bagaimana cara mengupload gambar ya. Jadi bagaimana cara mengupload gambar itu menggunakan apa namanya retrofit. Jadi nanti gambar ini akan kita upload ke server kira-kira kayak gitu. Ya jadi mirip sebenarnya dengan coding yang sudah pernah kita kerjain, tapi ada beberapa perbedaan dan yang harus dipahami adalah sebenarnya alternatif untuk bikin upload image, upload file dan lain-lain itu tuh banyak banget adik-adik. Jadi kita bisa pakai banyak sekali alternatif. Hanya yang hari ini yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan beberapa hal. Yang jelas tentunya kita akan menggunakan retrofit ya. Kemudian kita akan menggunakan easy permission. Easy permission ini adalah plugin juga dari luarnya Android Studio. Itu akan kita pakai. Oke. Jadi di sini kita mulai dari empty activity, kita create project baru, ya kita buat saja namanya. Oh iya ya, Bapak belum bikin repo-nya ya di ini, di mana? Di GitHub coba. Kita buat repo-nya dulu. Oh sebentar, belum di-share ya screen-nya ya. Sorry. Oke, ya Bapak bikin dulu di sini di repo, di mana ya? Di Bapak aja lah ya. Karena ini di 2 kelas kan ya. Namanya retro upload gitu aja ya. Mengupload file menggunakan retrofit ya, mengupload file ke server menggunakan retrofit, dipublikin aja. Nanti readme-nya juga boleh kita set ya, lalu kita create repository. Oke ya. Ini sudah ada reponya. Kemudian kita di sini kita add ya, kita clone repository. Tadi ada retro upload ya, udah ada di sini. Terus yang project yang kita buat tadi kita masukin kemana, ke situ ya, ke retro upload. Nah ini ya, ini ada retro upload. Ini nggak apa-apa, katanya already exist ya, nggak masalah. Nama aplikasinya kita bikin retro upload, nggak apa-apa. Home HM Farisi ya, lalu finish. Oke sebentar, adik-adik.
Nah, mohon maaf ya, ada telepon tadi sebentar. Nah, ini apa nih yang mau kita buat nih? Ini project-nya udah jadi, ya. Ini juga kita initial project. Kita commit aja dulu ke apa? Ke repo kita ya. Ntar si committing tuh. Kita push. Ya, nah jadi kita akan mulai dari mana ya? Pertama jelas kalau kita udah ngomongin retrofit, kita harus masukin dependensi untuk retrofit ya, seperti yang kita lakukan di project sebelumnya. Bapak udah siapin sih, mana ya? Ini nih, retrofit. Pastein di sini ya. Bisa diambil dari project sebelumnya ya. Kemudian ada satu lagi nih adik-adik ya, jadi kita tambahin implementation, itu apa yang kita implement, pub.devrel titik 2 easy permissions pakai S ujungnya versi 3.0.0 yang terbaru ya, karena kita udah pakai Android X nih ya. Nah udah kita synchronize sekarang, synchronize now ya. Ada 3 library ini yang kita pakai ya. Setelah synchronize udah selesai, kita akan tambahkan beberapa file ya. Yang pertama kita akan tambahkan, kalau kemarin itu kita pakai retro server. Nah, makanya silahkan masing-masing membuat web baru di 000 web host ya. Lalu kita akan, ini Bapak barusan bikin tadi nih, pakai email yang lain lagi nih, Yayasan Ar-Raudhah. Bingung soalnya kan cuma satu web ya bisanya ya. Lalu nanti kita tambahkan file ya. Di sini kita new file, kita bikin saja nama filenya upload.php ya. Aduh, ke disconnect, sorry, Bapak ulangin ya. Dari sini aja nih, sebentar. Upload file ya, silakan buat. Aduh, beneran ke logout. Banyak nih email Gmail yang bisa dipakai ya. Ini balik lagi ke sini, kelola, atau bisa langsung ke dia harusnya ya. Nah, ini tool, file manager. Nama websitenya apa ya yang Bapak tadi ya? Di sini ini kita malah disuruh bikin domain baru. Jangan ya, kita nggak itu, kita pakai yang free aja ya. Android PABL. Ini situs saya ya. Nah ini nanti, ini jadi Android PABL, lambat ya, sorry ya Dede. Sambil menunggu kita masuk ke folder public HTML, lalu kita bikin di sini new file namanya upload.php. Terus kita bikin, ini alamatnya, nanti kita tinggal bikin garis miring upload.php nanti ya. Terus di sini kita tambahkan sebuah folder untuk naruh filenya, anggap saja foto ya, atau kita buat folder upload gitu ya. Kita buat folder upload saja ya. Bentar ya, ini ada telepon lagi, nanti aja deh diangkatnya ya. Adik-adik, folder ini nanti untuk menyimpan foto yang diupload atau file yang diupload ya. Kita pakai image aja dulu yang diupload. Nah, terus upload.php ini kita isi dengan script upload file ya, script upload file. Jadi cara uploadnya juga itu sebenarnya sedikit berbeda dengan yang pernah kita kerjain dulu ya. Bapak udah coba bikin sih sebelumnya. Nanti ini kalian boleh copy ya, Bapak masukin di ini, Bapak masukin di readme-nya nanti. Ini ya, jadi kita ngecek file path-nya dulu, garis miringnya tadi upload ya. Jadi kalau file eksis, kalau file path-nya eksis gitu ini, maka kalau ada gambarnya
ya. Kalau ada gambarnya maka kita akan lakukan upload file dengan cara ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Sebentar ya, ini kayaknya teleponnya nggak berhenti nih adik-adik. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ini skripnya, coba Bapak taruh di paste bin ya. Jadi bisa kalian kopas nanti. Login dulu deh. Kita coba tambahkan di sini HP ya, kemudian foldernya Bapak buat project upload ya, name-nya upload.php ya, create new page. Nah, ini ya, ini Bapak tambahin di sini ya, Bapak tambahin di mana, di readme-nya GitHub Bapak ya. Bapak tambahin di sini. Gimana ngeditnya? Oh, ini dia. Apa, file API. Ini ada upload.php, bisa di-download ya. Di-download di sini ya. Nah, ini nih, kalau di preview tampilannya kayak gimana? Nah, ini udah ya. Nggak usah pakai dalam kurung sebenarnya ya. Nah, begitu aja. Jadi bisa di-download langsung di situ nanti. Lalu kita commit dulu. Ya, nah, jadi udah ada di readme-nya ya. Pas di bawah ini udah kelihatan. Nah, terus balik lagi ke sini, ini kita save and close ya. Nama foldernya upload, pastikan udah benar. Ya, jadi API-nya udah beres. Sekarang kita balik ke Android ya. Ini udah. Nah, kita akan mulainya dari mana? Sama seperti yang sebelumnya, kita bikin 2 file dulu. Yang pertama namanya retro server. Ini nggak kita bagi package-nya, langsung saja ya. Ini dia minta masukin ke Git, nggak usah. Ya, karena kita pakai GitHub desktop. Ya, nah, retro server ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalian bisa kopas ya. Bapak juga mau kopas aja. Jadi ambil dari file sebelumnya saja, tidak perlu coding ulang, hanya ininya dirubah nih. Ya, dirubah ke mana? Ke alamat kita yang baru nih. Yang ini kalau Bapak Android PABL namanya. Ya. Nah, itu jangan lupa ada garis miring di ujungnya. Ya. Terus kita bikin satu file lagi yang satu interface ya, kayak dulu udah pernah kita lakukan, namanya waktu itu API request data, kita bikin kan, samain aja adik-adik ya, jadi bisa kopas nanti codingnya. Nah, isinya apa? Ini yang agak berbeda. Isinya itu yang pertama, karena kita akan mengupload data, kita panggil multipart yang pertama, kemudian karena kita mau post data, kita post, dan filenya itu adalah upload.php. Kemudian kita call. Nah, apa yang di call? Oh iya, modelnya belum kita buat ya. Berarti kita nggak usah ya. Nggak usah bikin model karena kita nanti akan pakai yang namanya request body. Call. Sini kita cari request body. Request body itu sebuah layanan dari OK HTTP 3 tuh untuk nge-request body dari API, kurang lebih kayak gitu. Nih, request body. Kita bikin aja nama metodenya misalnya upload foto ya. Upload foto di sini
part, kemudian multipart body dot multipart body dot part, ya, lalu di sini body, ya, lalu titik koma. Ini nama variabelnya, ya, ini nama ini tipenya. Jadi kita bikin sederhana, hanya ini saja isinya, ya, hanya ini saja isi dari API request data. Ya, setelah itu apalagi yang kita lakukan? Udah, kita mainnya di main activity, ya. Di main activity yang kita lakukan itu yang pertama di sini kita harus implement apa yang kita implementasikan, cari easy permissions, tuh udah muncul karena udah kita import tadi, dot permission callback. Nah, dia merah pasti, error, nggak apa-apa, ya. Di sini kita klik lampu merahnya, lalu implement method, ya. Nah, nanti dua ini yang wajib kita pakai, on permission granted, on permission denied. Kita okekan, set. Nah, sekarang sudah ada dua metode tambahan baru, ya. Di sini kita teruskan saja misalnya permission granted, ya. Kalau udah dikasih izin untuk akses file kira-kira kayak gitu, nanti keluar terus permission granted. Kalau ini permission denied, ya. Nah, setelah ini apalagi nih yang mau kita lakukan, ya, karena kita mau upload foto, kita bikin dulu sebuah variabel static public static final integer request image, itu kodenya 100, ya. Lalu kita panggil Yuri, kita bikin saja nama variabelnya Yuri, ya. Nah, terus kita mulainya dari mana? Ada beberapa metode yang akan kita buat. Yang pertama itu kita tambahkan dulu on. Nah, ini udah ada nih, on request permission result, ya. Ini nih harus kita tambahin nih untuk mengimplementasikan easy permission kalau kita sudah pakai Android X, ya, karena sekarang kan udah Android X semua. Ini kita enter, ya. Terus isinya apa? Ya, isinya tuh sama, easy permission dot on request permission result, ya. Dalamnya sama kayak yang ini nih, request code, ya, koma permissions, koma then result, sama koma satu lagi konteksnya receiversnya itu this main activity, ya. Nah, ini metode bawaan lah kira-kira kayak gitu, ya, yang harus dipanggil. Lalu kita juga akan panggil beberapa hal lagi, ya. Kita akan mulai dari membuat mana ya, kita bikin ininya dulu aja deh, kita bikin layout, ya. Kita pakai relatif layout saja, terus kita bikin di tengah-tengah sini tombol gitu, ya. Buttonnya wrap content saja, kita bikin tombolnya btn upload, kita taruh di tengah-tengah, biar cakep kita bikin ini, ya, di drawable. Kita bikin sebuah vektor asset, itu kita cari gambar upload. Nah, biar cakep aja sih, ya, upload. Nah, yang ini file upload, terus nama filenya kita buat ic upload, warnanya kita ganti warna putih, ya. Lalu next, finish, ya. Nah, ini udah ada. Terus kita panggil di sini, teksnya itu kita tulis upload, ya, upload aja misalnya. Kemudian kita panggil drawable left itu ic upload. Nah, itu biar cakep aja, ya. Nah, ini udah begini aja, sederhana, ya. Dan di sini kita seperti biasa private button btn upload, ya. Di sini kita panggil btn upload dot set on click listener. Kayak biasa ini bikin on click listener. Nah, pertanyaannya mau kita apain di sini gitu. Apa yang mau kita panggil kira-kira kayak gitu, ya. Kita akan membuat sebuah metode lagi di sini, kita tambahin, ya. Kita bikin nama metodenya itu eksekusi gitu, ya, bahasa Inggris karena sudah yang lain pakai bahasa Inggris, ya. Execute file parameternya itu request code,
Ya, isinya apa? Isinya itu sebenarnya request code itu kan bisa banyak tergantung permission yang mau kita pakai. Misalnya kita kalau kalau untuk oh ya, kalau untuk akses file itu di sini di manifest kita tambahin permission itu read external storage. Kita tambahin. Nah, kan permission banyak, ada open camera dan lain-lain. Nah, makanya kita akan bikin metode di main activity, balik lagi di sini switch ya. Kita bikin di sini switch, yang kita switch adalah request code ya. Case-nya apa? Case-nya yang pertama kalau yang kita request itu kodenya yang request image yang ini ya. Sebentar Bapak harus jawabin WA nih ya. Ya. Ini harus kasih kontak dulu nih. Oke, udah ya. Mindahin kewajiban dulu takut lupa ya. Jadi ini kita case yang pertama request image ya, kemudian kita bikin sebuah variabel ya, perms aja, perms itu permission maksudnya ya. Isinya itu adalah array, di mana array ini menyimpan apa saja, permission apa saja yang kita butuhkan ya. Sini kita panggil manifest ya, dot permission yang mau kita pakai adalah read external storage. Nah, ini yang mau kita pakai sama dengan yang kita tulis di Android manifest tadi ya. Di Android manifest balik lagi di sini ini perlu kita tambahkan satu poin di sini karena kita pakai Android yang baru ya. Di sini kita tambahin yang namanya request legacy external storage-nya true ya, karena bawaannya tuh false. Ini harus kita truekan ya. Balik lagi ke main activity setelah kita definisikan permission apa saja, lalu di sini kita buat jika if ya, if easy permissions dot has permission. Jadi kalau easy permissionnya udah ada punya permission apa this, perms, jadi dia akan cek dari array perms ini tadi. Kalau sudah ada permission maka kita intent mana, kita bikin saja nama intentnya misalnya buka buka galeri gitu ya, sama dengan new intent kemana, intentnya itu action pick ya, lalu buka galeri ya, dot set type, tipe apa yang mau kita upload, image saja, image garis miring bintang, jadi mau bentuknya JPEG mau PNG itu bisa semua. Nah, lalu di sini kita tambahkan start activity for result. Nah, ini mohon maaf adik-adik, ini codingnya udah deprecated, artinya sebentar lagi bakalan nggak bisa dipakai lagi, tapi masih bisa sih sampai sekarang. Ya, nanti boleh kita cari alternatif lain, sementara kita pakai saja dulu start activity for result. Yang pertama adalah buka galerinya, yang kedua kodenya request image tadi yang 100. Ya, lalu kita break di sini. Ya. Else jika tidak maka kita request permissions, easy permissions dot request permission, apa yang kita requestkan pertama di mana, di sini di this, di main activity, lalu misalnya izinkan aplikasi mengakses storage, nah gitu ya, lalu koma request image sama perms, udah titik koma ya. Nah itu. Kemudian sekarang kita bikin metode baru lagi. Nah, jadi sebenarnya nanti yang kita panggil di mana? Yang kita panggil di on click nanti, yang ini tadi, itu execute ini nih adik-adik ya. Execute dalamnya pakai request
request image ya, pakai yang itu, yang ini tadi nih. Ya, jadi kita panggil di sini kemudian kita akan menambahkan beberapa hal lain. Yang pertama, kita bikin sebuah function bertipe string ya, private string, kita ambil get real pet from Yuri pet. Jadi kita mau ambil petnya, pet dari file yang kita ambil tuh, dapat nama filenya, kira-kira kayak gitu ya. Isinya nanti Yuri, kemudian konten Yuri ya. Setelah konten Yuri, kemudian kita juga buat sebuah parameter yang namanya activity ya. Activity kita buat saja namanya activity pakai huruf kecil ya. Sebentar, ini Bapak harus angkat telepon lagi ya, mohon maaf.
Oke, lanjutin lagi ya adik-adik, sorry ini banyak sekali telepon yang harus diangkatin nih dari tadi ya, mohon maaf. Kemudian apa namanya, di sini kita panggil kursor ya, kursor ini Android yang ini ya, kursor ini banyak apa yang bisa kita pakai ya, jadi yang mau kita pakai itu kursor yang mana? Yang kita pakai itu yang database ya, yang ini tadi, yang kayak di mana? Di SQLite ya. Kursor, kita pakai variabelnya kursor aja, kemudian kita activity dot get content resolver ya, dot query ya. Lalu isinya itu yang pertama konten URI-nya, koma, projection-nya kita nulkan saja, selection-nya kita nulkan, semuanya kita nulkan ya. Ada 4 parameter itu kita nulkan saja ya. Lalu jika if kursornya sama dengan nul, apa yang harus dilakukan? Kita return itu content URI dot get path ya. Nah, jika tidak nul ya, pertama kursor itu kita move to first ya, kemudian kita bikin variabel index misalnya, itu kursor dot get column index, isinya itu kita ambil dari media store ya, kita ngimport lagi tuh dot images, terus image column dot data yang ini. Nah, kira-kira kayak gitu, baru return kursor dot get string itu index IDX. Nah, ini buat kita dapetin real path-nya ya. Nah, setelah itu baru kita bikin satu metode lagi untuk proses upload-nya gitu. Kita private void, kita bikin namanya upload file, dan itu kita parameternya URI, kemudian kita bikin saja konten URI. Nah, upload file ini di mana dipanggilnya gitu. Itu kan jadi pertanyaan tuh. Ya, nanti ada di on activity result ya, itu akan kita panggil di sana sedikit lagi ya. Lalu di sini kita bikin dulu string file path ya, itu kita panggil yang ini tadi, get real path tadi kita panggil di sini, get real path, kemudian isinya itu content URI sama main activity dot this ya. Lanjut lanjut ke sini ya, kita buat sebentar. Harus meneruskan pesan lagi nih, ya Allah, sorry ya adik-adik ya. Oke, kita ambil file path-nya, sorry nih, lanjut lagi, lalu kita bikin file dari Java IO, ya kita bikin saja file, itu sama dengan new file dari file path. Ya, ini kalau pengen tahu nama filenya kita logkan saja pakai log.d, atau mau di sistem outprint boleh juga, misalnya file gitu. Message-nya apa ya?
kosong aja ya, langsung aja lah di sini file dot get name. Nah ini kalau pengen tahu nanti nama filenya. Kemudian di sini kita panggil request body. Nah, dari OK HTTP3 kita bikin saja nama variabelnya mfile. Itu isinya request body ya dot create media type ya dot parse. Nah, apa yang diparsing tadi yang image garis miring bintang ya itu koma file ya. Jadi kita parsing. Kemudian multipart body dot part itu kita bikin nama variabelnya body itu sama dengan multipart body dot part dot create form data ya. Apa itu file ya, ini sebenarnya ini nih file ya, nyamain dengan itu tuh file terus file dot get name koma mfile. Nah udah habis dari sini kita main di retrofitnya. Di sini kita panggil API request data, API misalnya itu retro server yang udah kita buat tadi dot connect retrofit ya, terus dot create ini API request data dot class ya, ini sama kayak yang sebelumnya nih. Lalu call, nah di sini callnya beda, call yang retrofit itu kita panggil kemana, ke request body gitu ya. Lalu kita bikin proses misalnya namanya, lalu API dot upload foto dan ini kita pakai part body ya. Nah kayak kemarin proses dot enqueue new, nah sudah ada tuh callbacknya, enter saja nih set. Ya, ini kosongin aja ya, biarin aja kosong. Terakhir kita bikin sebuah metode yang namanya on activity result. Nah ini nih ya, on activity result, kita enter jebret tuh ya, udah muncul kayak gitu. Kita tambahin di sini if jika ya request code itu sama dengan request image dan result code-nya itu sama dengan result OK, ya, maka yang pertama variabel URI itu sama dengan data.getData. data. URI ini yang kita deklarasikan di atas tadi pertama kali. Lalu di sini Bapak kita panggil upload file URI. Nah, sampai di sini udah selesai. Kita cobain ya, kita cobain. Kita upload dulu. Kita compile dulu. Oh, ada error sebentar ya, dia force close. Kita cek errornya di mana. Coba kita jalanin lagi ya. Katanya, oh Masya Allah, buttonnya belum kita ini ya, belum kita find view. Aduh, salahnya di situ doang. PTN upload. Nah, itu aja. Kita ulangin ya. Nah, ini kita klik upload. Nah, katanya allow retro access your photo media, allow ya. Permission granted. Lalu kita klik upload lagi, kita cari nih. Nah, ini ada di sini ada gambar Bapak nih sama abahnya Bapak misalnya ini. Set. Error lagi. Ya. Apa nih katanya errornya, kita lihat sebentar. Katanya unable to start activity yang mana? Oh, ada yang null sebentar. Kok masih nol dianggap buttonnya?
Ini BTN upload kan? Masa salahnya di situ sih? Ya, enggak dong, enggak di situ ya. Oh ini ya. Ah, ini nih, no address associated with host name. Coba kita cek lagi retro servernya. Udah ini. Eh, sebentar. Katanya ada EAI no data. Wah, kenapa ya? No address associated with host name. Padahal kan udah bener ya ini. Oh, error ya? Coba kita slash upload.php. Pertanyaan dia nggak tahu upload file.php line 3. Foldernya tadi upload kan ya? Eh, di API request datanya nama foldernya upload.php udah bener ya? Lagi-lagi nih. Kita harus login lagi. Ya, sebentar. File manager, file. Udah bener ya harusnya ya. Ini kenapa ya? Line 3 bermasalah. Tadi kita pakai apa ini? Kita lihat dulu. Ada HT access. Isinya apa HT accessnya? Oh, apa ini di delete? Dia nggak kenal itu enggak ya. Udah. Coba kita ulangin. Close app kayaknya gara-gara ada HT access tadi ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Ini kita upload set. Masih ya, masih error. So, kita cek di sini apakah udah masuk? Belum ya. Nama foldernya upload. Di sini kita udah bikin nama foldernya upload. Oke, udah benar. Kemudian di sini kita udah bikin upload.php, udah benar. Di Android manifest tadi kita udah tambahkan ini agregasi ini udah betul. Apalagi ya yang kurang ya? Sebentar ya, Bapak cek dulu. Kemudian di sini on permission granted-nya udah, denied sudah, kemudian on permission result-nya udah kita tambahin juga ya. Di on activity result-nya juga udah. Coba di compile ulang. Di get pet ini juga udah. Kita lihat ya. Apa yang salah? Sebentar. Set. Nah, masih error ya. Dia tidak dapat datanya katanya ya. Oke, HTTP dispatcher apa nih? Unknown bits in runtime flag. Oh, di sini retro upload unable to start activity yang mana? Ini kok masih ada masalah di sini sih? Kan udah selesai masalah itu ya. Kita lihat yang paling bawah aja, yang ini. Katanya ada Android get. Coba kita cari masalahnya apa sih ini ya. Oh iya, permission internetnya belum, ya Allah, lupa adik-adik, sorry ya. Di manifestnya masa read external storage saja, kita juga butuh internet ya. Ini coba kita compile lagi, kita tes upload, kita pilih ini set. Udah balik lagi ke sini.
Ya coba kita lihat apakah udah masuk gambarnya. Kita lihat di sini upload. Hup. Nah, nggak masuk ya. Nggak masuk nih. Ntar masih error berarti. Coba kita ulangin. Kok balik ke situ lagi ya? Refresh. Belum nih, belum masuk nih adik-adik. Coba kita cek di ininya. Ada nama file kan yang kita tampilkan ya. File .2. Ini nih. Ini ada semua nih, baca dia ya. Ahmad Farisi 3x4 merah.png, abah.png. Dia baca semua udah. Ntar salahnya di mana ya? Ini logiknya nih ada yang salah nih adik-adik. Artinya kita udah nggak ada masalah di sini. Ya. Di upload filenya juga udah benar, kita pakai request body ya. Sebentar. Kita cek dulu ya. Kursornya udah bener ya, karena kita udah dapet path-nya ya. Artinya di sini nih kayaknya ada masalah. Di upload filenya. Di multipart-nya udah kita tambahkan. Di sini udah ya, udah bener. Sininya bener nih. Dari related problem. Oh, salah ya? Oh, ini upload gambar. Ya, sebentar. Nggak error tadi ya pas kita panggil upload foto. Ya Allah, upload gambar. Ya ini salahnya. Coba kita lihat. Coba kita ulangi. Set. Nah, kita lihat di sini. Masih ya, masih belum ya. Kok tadi ketulisnya upload salah ya, di sini upload gambar. Upload gambar atau upload foto ya tadi ya? Coba undo. Oh, upload foto ya. Upload foto, terus di sini upload foto ya, sama lah ya sudah sebenarnya ya. Perizinannya udah, easy permissionnya udah. Gimana ya salahnya ya? Bentar. Bapak khawatirnya ini masalah ini nih, masalah permission di sininya ya. Foto itu foto, kalau di sini kan upload ya. Kita udah bikin foldernya nih, folder upload. Udah, ini nggak ada masalah di sini sebenarnya ya.
Tinggal di sini nih, kenapa dia tidak upload. Padahal sebelum ngajar tadi Bapak udah bikin juga sendiri nih, adik-adik. Aman-aman saja ya. Ini bingung juga nih kenapa, sebentar. Cari tahu dulu. Kayaknya di sini nggak ada masalah. Masalahnya di sini. Benar. Kita cek lagi ulang satu persatu. Di sini di execute-nya, permission-nya udah kita buat read external storage, action-nya pick image, iya. Ini kita pakai buka galeri ya, tadi ya udah plus image. Terus yang ini kita udah benar juga permission-nya. Yang ini nggak ada masalah karena kita udah bisa dapetin nama filenya. Di upload filenya kita mulai dari file path-nya, kita ambil, nggak ada masalah di sini. Di sininya sudah nggak ada masalah juga karena kita udah berhasil dapetin semuanya. Nah, di sini nih mulai nih request body, file kita create media type dot parse image, ininya file dari sini, oke. Terus multipart body dot part itu kita bikin nama variabelnya body, itu multipart body dot part create form data, namanya file, kemudian file get name, dan di sini m file udah benar, API request data udah benar, call-nya ke request body udah benar, proses API dot upload foto ya tadi ya, di sini upload foto, oke. Dari body ya, kemudian kita cek yang di on activity result-nya. Jika request code sama dengan request image, iya, result code itu sama dengan result. Oke, Yuri data dot get data, terus kita upload file panggil di sini. Oke. Kemudian di sini on permission result. Nah, ini apa yang salah ya? Bentar ya, adik-adik ya. Adik-adik, Bapak coba cari tahu dulu ya. Nah, nanti logiknya salah di mana akan Bapak infokan melalui grup ya. Mohon maaf karena Bapak ada aktivitas yang harus dilakukan ya. Jadi videonya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau kalian ada yang ketemu salahnya di mana, nanti tolong info ya. Terima kasih semuanya, Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.